Oke, hari ini kita akan coba bahas untuk belajar rumus VLOOKUP yang nanti dikombinasikan dengan fungsi if, kemudian left dan right ya. Jadi empat rumus ini nanti kita akan bahas di video kali ini ya. Dan contohnya seperti ini. Ini misalkan ada transaksi ID ini adalah AA001, ada juga XX001. Nah, ini ada dua item ya, item barang yang berbeda, kemudian ID-nya juga berbeda. Kemudian kita akan menemukan ID item ini ya, dari item ini dengan ID yang ada di sini gitu ya. Dan kita memiliki tabel referensi, ada dua barang, yaitu database yang pertama database tabel untuk barang A adalah kelompok jenis dari buah-buahan. Kemudian untuk kelompok barang B adalah dari elektronik gitu ya. Dan ini adalah ID-nya. Jadi ada ID 1 2 3 4 ya, ada juga ini 01 002 sampai 005 gitu kan. Kemudian di sini ada ID-nya juga ada 001, kemudian ada AA, ada XX, ada AA gitu kan. Nah, untuk kode AA ini adalah untuk tabel barang yang A gitu ya. Kemudian untuk X yang ini ada XX kan di depannya, kemudian ini adalah untuk kode barang yang B untuk elektronik gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil dari dua referensi tabel ini ya, ada barang B dan barang A ya, ada barang A dan barang B ini. Kemudian nanti kita bisa menemukan itemnya itu apa gitu ya. Oke, yang pertama kita ambil dulu di sini tentukan apakah ini kelompok barang A atau kelompok barang B ya. Jadi ID yang ada di sini termasuk barang A atau barang B gitu ya. Kita hitung per baris atau carinya per baris ya. Nah, rumusnya seperti apa? Kita coba gunakan fungsi lab terlebih dahulu ya. Jadi kita fungsi lab seperti ini adalah teksnya yaitu di sini. Kemudian nomor karakternya kita ambil 2 digit ya. Jadi koma 2 kemudian enter. Nah, ini adalah AA gitu kan. Kita tarik. Oke, jadi kita dapetin kelompok data barangnya. Ini termasuk kelompok data barang A, ini termasuk kelompok data barang B. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B, A dan B. Jadi sudah ditemukan seperti kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, langkah berikutnya yaitu kita akan menggunakan logical ya, logical test. Jadi di sini, apakah di sini termasuk barang A atau B? Nah, di sini kita buat rumus if ya. If, kemudian logical test. Logical test ini dengan fungsi left ini hasilnya kan AA ada XX ya. Jika di sini adalah sama dengan gitu kan, sama dengan di sini AA gitu ya. Kita ambil yang tabel A dulu ya, yang nama barang A-nya dulu, kelompok barang A gitu kan. Ini if left, 2 sama dengan AA gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sini lanjutan dari sinteksnya adalah value if true dan false ya. Coba kita buat value if true-nya dulu. Ini misalnya ini misalkan 1 aja gitu ya. Kemudian kalau benar ini, kalau salahnya value if false-nya adalah 2 gitu kan. Nah, sekarang kita enter saja dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita yes. Nah, ini kan 1 ya. Kita tarik. Oke, ini ada nama barang 1, kelompok barang kedua ya. Jadi 1 itu adalah A dari sini ya. Ini kelompok barang 1, ini kelompok barang yang kedua gitu ya. Nah, ini ada 1 2. Oke. Nah, setelah itu kita akan panggil ini dari ID-nya adalah 001, 001, ini 003, tapi di sini ada kelompok barang B ya 01-nya, dan ini kelompok barang A untuk 001-nya ya. Nah, di sini maka kita ambil dengan fungsi atau rumus VLOOKUP gitu ya. Value if true-nya dengan fungsi VLOOKUP. Nah, sebelum ke VLOOKUP kita akan ngambil dulu dari kanan 3 digit karena ini kan 001 sesuai dengan tabel referensi data barang yang ada di sheet 2 gitu ya. Maka di sini VLOOKUP gitu kan ya, VLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya, nah lookup value-nya yaitu kita ngambil data atau karakter 3 digit dari kanan, yaitu dengan fungsi apa? Fungsi right. Oke, right, ambil dari sini, kemudian jumlah digitnya adalah 3. Karena apa? Karena di sini kan dari kanan 1 2 3 001 gitu kan. Nah, sekarang tutup kurung ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke fungsi VLOOKUP dari sinteks ini. Sekarang ini lookup value-nya sudah didapetin yaitu dengan fungsi right B3,3 ya. Jadi ambil dari 3 digit dari data yang ID di sini yaitu 001-nya. Karena apa? Karena sesuai dengan tabel referensi di sini.
tidak ada kode AA dan XX-nya, yaitu yang ada kodenya itu adalah 001, 002 dan seterusnya. Sementara di sini kan 001, 01 sama, tapi kelompok barangnya berbeda kan. Kalau ini AA, kalau ini XX gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan coba ngambil tabel array. Nah, tabel array di sini berarti titik koma gitu kan. Tabel array-nya, nah kalau ini true kan gitu kan, true-nya, maka kita ambil data barangnya A di sini. Kita copy di sini, bukan copy ya, drag gitu ya, seperti ini. Nah, kita seleksi seperti ini dan kemudian kita tekan F4. Oke, F4 ini untuk mengunci ya, mengunci ini. Kemudian titik koma, kolom indeks. Kolom indeksnya di sini adalah kolom indeksnya karena ini kan indeks pertama adalah ID. ID-nya sudah ditentukan dengan fungsi right B3,3, ambil 3 digit ya, 1 2 3 dari tadi ya yang ada di sheet 1. Selanjutnya tadi titik koma, kolom indeksnya adalah kolom kedua gitu ya. Kedua dari mana? Ini adalah kolom pertama, kolom kedua. Jadi ID-nya sudah diambil dengan menggunakan rumus right ya. Kemudian kolom indeksnya itu kolom kedua 1 2. Kita akan menentukan atau menemukan item ya. Di sini koma 2. Berikutnya koma, di sini kita pilih yang exact match seperti itu ya. Oke. Jadi ini pasti exact match. Kita lookup rank lookupnya. Oke. Setelah itu ini tetap koma 2. Jadi kalau misalkan false ya, value false, ini komanya 2 gitu ya. Oke. Jadi ini kita enter dulu. Set. Oh, ada yang salah. Tapi ini ada yang salah, ini kita buang dulu ya. Ini kita harus tutup dulu. Jadi di sini kita tutup dulu. Seret seperti ini. Oke. Ini value if true, yaitu dengan fungsi VLOOKUP right sheet 2. Nah, ini kita ngambil data tabel array B4 sampai D7 yang ada di sheet 2 ya. Kemudian kolom indeksnya adalah kolom kedua. Kemudian rank lookupnya menggunakan false atau exact match ya. Kemudian di sini value if false, yaitu kita coba dengan 2 saja dulu ya. 2 itu berarti kan yang tabel yang barang ke B ya, kelompok barang B. Kalau kelompok barang 1 kita gunakan fungsi VLOOKUP right B3,3 sheet 2 B4 sampai dengan D7,2 false. Ini nanti yang kalau salah false nilainya adalah 2 ya. Jadi kita biarkan dulu seperti ini. Kalau 1 menggunakan VLOOKUP right ya. Tapi kalau 2 tetap dengan 2. Kita enter dulu. Nah, ini dia ya. Apel A001 apel. Kita tarik dulu. Seret. Nah, kita bisa lihat ada apel, ada rambutan, ada salak, ada pepaya. Nah, semua yang kode-kode A itu kelompok barang A. Ini semuanya ada ya. Nah, seperti ini. AA004. Kalau kita lihat di sini, AA004 adalah salak. Betul ya? Kemudian kalau misalkan AA002 adalah pepaya. AA002 ini adalah pepaya. Betul, ini adalah barang kelompok A ya. Oke. Jadi yang kelompok B ini kita masih dengan hasil 2 seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan yang 2 ini kita ganti lagi. Kita ganti lagi ya dengan fungsi VLOOKUP seperti ini. Kemudian lookup value-nya yaitu kita ngambil data yang ini dengan mengambil 3 digit angka dari kanan, yaitu dengan fungsi right sama dengan yang ini ya. Kita ambil data yang ini, kemudian koma 3. Jumlah karakternya 3 digit ya. Ini kita ambil data 001. Nah, yang false ini yaitu kita akan menggunakan 2 ini mengganti dengan tabel yang di kelompok barang B gitu ya. Koma 3, kemudian tutup kurung. Nah, sekarang value lookup value-nya sudah dapat. Lanjut kita akan mengambil tabel array-nya. Nah, titik koma lagi. Sekarang kita ambil yang data item barang B ke sini. Oke. Kemudian tekan F4 untuk mengunci seperti ini. Oke. Kemudian titik koma lagi, kolom indeks. Kolom indeks adalah di mana kolom ini akan mengindeks ke kolom berapa. Karena kita akan mencari item berarti kolom kedua ya. Setelah ini ID kolom 1, ini barang itemnya kolom kedua, harga kolom ketiga ya. Nah, kolom kedua. Jadi kalian tulis 2. Kemudian terakhir kita pilih yang exact ya, exact match. Nah, oke. Setelah itu kita enter. Nah, nanti muncul seperti ini, tinggal yes. Oke. Ini masih tetap apel. Kenapa? Karena ini kelompok barang A. AA001 apel. Ini masih tetap di sini ya. Ini apel ya. Nah, sekarang yang ini kita tarik. Seret. Oke.
Nah, coba kita lihat. Yang AA ini masih apel, ini kelompok buah-buahan, semua yang kode AA kelompok buah-buahan, ya. Nah, sekarang yang X ya seperti ini kelompok elektronik. Nah, seperti ini. Coba kita tes ya. XX001 adalah Samsung. Nah, ini XX01 Samsung ya. 001 Samsung. Nah, sekarang kita bisa lihat juga untuk XX003 Vivo. 003 Vivo, benar ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita akan mengambil item barang A, berarti nanti datanya diambil untuk tabel A. Kemudian kalau false ya, kalau salah berarti ini kita ngambil data barang yang ini. Gitu ya, logikanya seperti itu. Oke. Jadi ini rumusnya cukup panjang lumayan, tapi ya ini memang solusinya seperti ini ya. Mungkin ada solusi lain, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Oke. Nah, sekarang untuk harga tinggal kopikan saja kalian seperti ini. Ctrl C, kemudian sini Ctrl V. Kemudian di sini kolom indeksnya kita ganti yang ini, kolom indeksnya yaitu kolom ketiga, karena harga itu adalah kolom ketiga ya. Ini juga kolom indeksnya kolom ketiga. Kemudian kita enter. Nah, ini dia 18.000. Kita tarik seret. Oke. Nah, kita coba ganti format stylenya dengan koma. Ini kita buang. Oke, seperti ini. Selesai sudah ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini kelompok barang A untuk buah-buahan ya. Kemudian untuk XXX001 ini adalah kelompok barang B gitu ya. Oke, jadi kita hari ini belajar 4 rumus ya. Jadi fungsi if, kemudian fungsi left, fungsi VLOOKUP, dan fungsi right. Jadi 4 rumus sekaligus dikombinasikan untuk case seperti kayak gini gitu ya. Nah, kalau kalian sudah paham dari basicnya seperti rumus if basic, kemudian rumus left basic, kemudian rumus VLOOKUP basic, dan right basicnya, itu tidak terlalu rumit untuk mengerjakan soal-soal seperti kayak gini ya. Ini kombinasi formula dengan menggunakan formula standar. Nah, ini akan lebih simpel nanti kalau misalnya dengan menggunakan VBA ya. Nah, ini saya menggunakan VBA nanti untuk lebih formulanya lebih simpel dan pendek daripada ini kan panjang. Tapi kalau VBA kalian harus mengetik codingnya gitu ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, termasuk saya sendiri, dan terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.